Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan penelitian dengan judul pengaruh kesempatan pengembangan karir dan pekerjaan itself atau pekerjaan itu sendiri terhadap kepuasan kerja pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Jadi kalau kita belajar ini yang sekilas, nanti bisa belajar lihat di YouTube saya. Jangan ngelihatnya satu kali, tapi bisa 5 kali atau 10 kali tidak apa-apa, saya tambah senang. Banyak yang nonton. Jadi sebenarnya dalam penelitian kita harus memahami dan tidak hanya menghafalkan ya. Untuk bab-babnya itu bab 1 sampai 3 untuk proposal. Bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Kalau statistiknya metodologi penelitian, tapi untuk di penelitian tugas akhir atau skripsi itu adalah metode yang digunakan. Sebenarnya hampir sama ya, cuman istilah saja. Jadi di dalam pendahuluan bab 1 itu ada 5. 1 itu latar belakang masalah, yang kedua rumusan, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima adalah sistematika ya. Jadi di dalam latar belakang kita mengerucut mulai dari masalah yang umum di Indonesia atau di pemerintahan Indonesia, kemudian ke level provinsi, setelah provinsi ke level kota, setelah itu ke bagian dan ke pegawainya itu sendiri. Ke pegawai itu masuk ke judulnya. Jadi judulnya itu apa ya? Variabel X1, X2 pengaruhnya terhadap Y. X1-nya di sini adalah pengembangan karir, X2-nya itu pekerjaan. Yang Y-nya adalah kepuasan kerja. Jadi sebagai pegawai negeri kita perlu mendukung program pemerintah, karena kita juga pemerintah juga Pak ya. Dinas Perhubungan itu kan pemerintah, pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara. Jadi bagaimana negara ini membangun di sektor perhubungan ya, atau transportasi, untuk mencapai visi Indonesia emas di tahun 2045 itu Indonesia diharapkan sudah menjadi negara maju. Jadi para pegawai negeri ASN semuanya ya, termasuk di IKN, di Jakarta, di Surabaya, semuanya itu harus mendukung visi pemerintah sehingga transportasi di Indonesia itu menjadi semakin lancar, semakin mendukung kegiatan perekonomian, sehingga secara nasional nanti diharapkan ekonomi itu semakin berputar dengan pesat, roda perekonomian itu bisa berjalan lancar, tidak seperti pas corona semuanya di lockdown ya. Di lockdown semua, orang nggak bisa transportasi, malah nggak boleh. Nah, ini sekarang kesempatan di era new normal ini kita mempercepat pelayanan publik, pelayanan masyarakat, pembangunan di bidang transportasi supaya
menjadi lancar, transportasi masyarakat sama perekonomian industri semakin lancar, sehingga perusahaan-perusahaan masyarakat berkembang, akhirnya meningkatkan PAD dan APBN. Selanjutnya itu kalau APBN-nya semakin meningkat, anggaran kompensasi untuk pegawai negeri itu gajinya semakin meningkat, itu kan semua ASN merasa senang ya Pak ya. Bapak kalau gajinya naik senang apa enggak? Sangat senang. Dan sangat diharapkan ya bagi istri dan anak dan keluarga ya. Makanya dengan bekerja dengan baik, kinerja yang semakin tinggi, nanti ekonomi semakin lancar, pajak naik, APBD meningkat, APBN meningkat, PAD meningkat, ya otomatis tidak perlu diminta, itu sudah naik sendiri secara otomatis. Makanya kita ke semua mahasiswa, ke semua ASN diharapkan itu bisa bekerja dengan baik, nanti ya otomatis itu kesejahteraannya akan naik ya. Jadi dari sini kita lihat dulu dari negara ini perannya di Dinas Perhubungan ini, perannya untuk pembangunan transportasi dan perhubungan ya. Untuk di provinsi itu juga demikian. Nanti permasalahannya di provinsi itu apa ya, misalnya kalau level provinsi itu banyak banjir, bencana alam, itu bagaimana Dinas Perhubungan ini bisa berkoordinasi dengan Bina Marga ya, untuk supaya jalan-jalan itu tidak tergenang, transportasi tertutup ya, dibuat jalan yang bagus, drainase yang bagus, jalannya tidak bolong-bolong Pak, di level provinsi seperti di Pasuruan ya, termasuk di kota Surabaya. Itu kondisi jalan itu perlu diperlebar. Kemudian untuk prasarananya itu penerangan jalan Pak ya. Penerangan jalan itu ya harus terang, jalan-jalan itu harus terang, jangan sampai itu menimbulkan potensi kejahatan atau masyarakat itu merasa terancam di pinggiran kota Surabaya. Kalau di tengah ya sudah bagus lah, kalau di pinggiran itu nanti perlu diperbaiki, mana-mana yang gelap. Iya Pak, yang gelap itu mungkin ya kayak di Kenjeran itu ada jalan baru itu misalnya masih gelap, ya perlu diperbaiki. Jadi dengan prasarana yang bagus, nanti masyarakat itu tidak takut beraktivitas, jadi tidak terbatas pada waktunya. Aktivitas itu semakin lancar dan meningkatkan perekonomian masyarakat ya. Jadi itu pelayanan publik, pelayanan ASN terhadap masyarakat itu dengan menyediakan prasarana transportasi yang baik, yang lengkap ya. Akhirnya bisa mendukung proses kegiatan masyarakat dan perekonomian, itu adalah pelayanan publik ya. Jadi pekerjaannya para ASN itu di situ melaksanakan memiliki kinerja yang semakin tinggi atau prestasi kerja yang semakin tinggi, produktif ya. Untuk menuju itu kan diperlukan kepuasan kerja ya, dari adanya kesempatan pengembangan karir, pembinaan karir, kesempatan untuk meningkat jenjang karirnya, kemudian dari pekerjaan itu sendiri, pekerjaan itself, the work itself bahasa Inggrisnya
pekerjaan itu sendiri yang tidak membosankan. Jadi ada job desk-nya yang bagus, kemudian ada jabatan tapi ada orangnya. Kemudian ada orang nggak ada jabatannya, itu kadang ada begitu. Jadi pekerjaannya itu harus di-manage dengan baik, kemudian tidak membosankan. Pekerjaannya itu tidak membosankan, kemudian ada pembinaan dari pimpinan ya terhadap pelaksanaan pekerjaannya itu. Akhirnya dengan kondisi pekerjaan yang enjoy, yang bagus, dan adanya kesempatan karir, itu nanti pegawai akan semakin puas ya. Diharapkan dengan pegawai yang puas itu nanti bisa meningkat kinerjanya. Itu salah satu dari latar belakangnya. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah pertanyaan. Apakah kesempatan pengembangan karir dan pekerjaan itself berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai? Kemudian itu yang pertama secara simultan, yang kedua secara parsial, dan yang ketiga itu manakah ya di antara faktor itu yang memiliki pengaruh dominan. Kemudian tujuan itu hampir sama dengan rumusan masalah dan juga nanti dengan hipotesisnya itu serta kesimpulan itu hampir sama. Kalau tujuan itu untuk mengetahui pengaruh dari X1 dan X2 atau kesempatan pengembangan karir dan pekerjaan itself terhadap kepuasan kerja pegawai ya secara simultan. Yang kedua itu ya secara parsial, yang ketiga secara dominan. Jadi untuk menentukan pengaruhnya itu. Kemudian manfaat itu luas ya. Itu bisa untuk kampus, untuk organisasi, dan untuk pegawai. Untuk kampus itu untuk mengembangkan faktor-faktor atau variabel sumber daya manusia. Jadi variabel sumber daya manusia itu semakin berkembang dengan adanya penelitian ini. Tidak hanya monoton ya, misalnya leadership, motivasi, diklat itu aja, tapi perlu dikembangkan variabel-variabel yang semakin luas untuk sumber daya manusia, sehingga dalam pembinaan sumber daya manusia di Indonesia itu akan semakin bagus, jadi semakin berkualitas sumber daya manusia itu, karena kita memahami berbagai faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kinerja ya, macam-macam. Kalau cuma leadership, disiplin kerja, kemudian ada diklat, itu sudah lama ya. Sekarang kita ke inovasi ya, ada variabel inovasi, jadi butuh inovasi dari para pegawai, itu salah satunya. Terus ada OCB, organizational apa itu OCB itu begini, budaya organisasi kewarganegaraan. Jadi setiap pegawai itu perlu memiliki jiwa kenegarawanan ya, misalnya gotong royong gitu ya. Sebenarnya memang itu suatu variabel yang lama, cuman itu istilahnya saja ya. Organizational Commitment Behavior mungkin ya, OCB. Itu variabel-variabel yang baru ya, termasuk ini Bapak ini ya
agak baru lah, kesempatan pengembangan karir ya. Sama pekerjaan itself, pekerjaan itu sendiri itu sebenarnya baru ya. Artinya belum banyak yang mengembangkan dalam penelitian. Itu manfaat bagi kampus. Yang kedua, bagi organisasi ya, termasuk negara, termasuk provinsi dan kota itu para pegawai itu diharapkan bisa menerapkan teori yang ada dari kampus supaya meningkat kinerjanya ya, kinerjanya di tingkat pegawai sendiri, kemudian teamwork, kemudian di kotanya itu semakin meningkat kinerjanya. Bagi mahasiswa sendiri yang melakukan penelitian ini diharapkan bisa menerapkan teori-teori yang ada, betul-betul menerapkan teori itu untuk memperbaiki kinerja ya, kinerja. Jadi kita berpikir positif, semakin untuk kepuasan kerja ini akan semakin puas dengan pekerjaan yang telah dijalani. Kasarannya begini ya, puas tidak puas kita harus puas. Syukur alhamdulillah kita punya pekerjaan. Kalau misalnya ada hal-hal yang negatif itu diabaikan saja. Kita berpikir yang positif sehingga pekerjaan kita itu bisa kinerjanya semakin tinggi, prestasi semakin tinggi, semakin produktif ya. Sehingga tujuan organisasi Pemkot khususnya di bidang dinas perhubungan itu bisa tercapai untuk membantu kelancaran transportasi masyarakat dan industri, termasuk pariwisata ya Pak. Nah ini lagi saya untuk prasarana transportasi ini sudah mulai dikembangkan dari bis Surabaya bis sampai ke Wirawiri Surabaya sampai ini ke Pelabuhan Tanjung Perak, terminal Zamrud apa terminal apa itu ya, sampai di Tanjung Perak itu maksudnya begini ya. Jadi karena Surabaya itu luas ya, tapi potensi pengembangan pariwisata itu perlu dikembangkan karena kita itu sebenarnya tertinggal dari negara lain ya. Makanya di sini perlu prasarana transportasi seperti Surabaya bis atau Wirawiri itu bisa mengakses para turis itu ya. Kalau perlu secara gratis, kalau khusus untuk turis itu supaya pariwisata di Surabaya ini berkembang. Karena mungkin kalau ada kapal pesiar yang mampir di Tanjung Perak itu jarang-jarang ya, mungkin sebulan sekali atau 2 kali itu bisa mempromosikan pariwisata di kota Surabaya. Jadi, kalau di Bali itu mungkin tujuannya di sana, jadi mungkin di sana beberapa hari ya. Makanya di sini masih jarang untuk turis-turis yang berwisata di sini, itu perlu dikembangkan.